Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas, terutama hari ini merupakan eh, perkuliahan mata kuliah tingkat profesi hukum. Ini merupakan pertemuan pengganti untuk pertemuan offline pada hari ini, yaitu kita sudah menginjak pertemuan yang ke-9 ya setelah ujian tengah semester. Mohon maaf, saya belum dapat memberikan perkuliahan offline di minggu ini, baik itu filsafat hukum maupun etika profesi hukum. Saya masih belum bisa memberikan perkuliahan secara langsung, dikarenakan saya sedang mengajukan jabatan akademik dosen. Saya jadi masih agak sepertinya masih agak harus bolak-balik ke rektorat, kemudian masih berkutat dengan beberapa tugas fakultas. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada kawan-kawan HK22A, B, dan C terutama ya. Dan juga kelas D dan E saya belum bisa memberikan perkuliahan secara offline. Oke, kita sudah ujian tengah semester di minggu kemarin. Kita sudah membicarakan hal-hal yang sifatnya etis di dalam studi etis mengenai teori-teori atau aliran etika, mengenai sebab-sebab studi ini ada, mengenai mengapa etika ingin mengerti ajaran moral. Kita sudah membahas mengenai etika tokoh-tokoh etika Yunani dan juga tokoh-tokoh filsuf-filsuf Barat. Sekarang di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai tokoh etika dalam peradaban Islam. Ada sebetulnya banyak sih ya. Sama seperti tokoh Barat dan juga tokoh Yunani. Ini mereka bertiga tidak hanya fokus di dalam studi mengenai filsafat moral atau etika, tapi kajiannya cukup luas. Nah, memang ini yang saya perhatikan kehebatan-kehebatan orang zaman dulu, kehebatan filsuf-filsuf zaman dulu ini mampu mempunyai ilmu pengetahuan atau mempunyai pemahaman terhadap ilmu pengetahuan itu multidisipliner atau interdisipliner gitu. Jadi tidak hanya paham hukum, tapi misalkan paham filsafat juga, paham ekonomi, ada paham kedok, ada yang dokter juga, ahli matematika, filsafat juga, nah, mungkin. Jadi multidisiplin. Orang-orang zaman dulu mungkin eh, daya tahannya terhadap membaca buku, terhadap belajar dengan giat itu mungkin sangat besar. Dia menghindari atau paling tidak meminimalisir hal-hal yang sifatnya apa ya, hal sifatnya menyenangkan lah, entertainment lah. Hal-hal yang sifatnya hanya senda gurau atau hanya permainan-permainan gitu ya. Jadi mereka menghabiskan waktu betul-betul untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Sehingga mempunyai pengetahuan yang tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi beberapa disiplin ilmu. Nah, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Rus. Ini kalau kawan-kawan yang membaca buku filsafat atau membaca buku-buku mengenai ilmu pengetahuan, mungkin ada yang sudah familiar ya dengan ketiga tokoh ini. Nah, di dalam studi mengenai etika, Imam Al-Ghazali terkenal dengan etika religius murni, etika mistik, atau etika wahyu. Mengapa demikian? Karena menurut Imam Al-Ghazali, perihal baik, perihal buruk itu haruslah bersandar pada wahyu. Harus bersandar kepada hal-hal yang sifatnya teologi. Harus bersandar kepada yang sifatnya religius murni. Saya akan jelaskan sebabnya
di slide selanjutnya. Menurut Imam Al-Ghazali, dia tidak mengandalkan rasio sebagai tumpuan etis atau sebagai penilai baik dan buruk. Karena apa? Imam Al-Ghazali khawatir bahwa manusia akan mengkesampingkan kekuasaan Tuhan. Karena apa? Karena menganggap bahwa rasio atau akal budinya dapat diandalkan untuk menilai suatu kebenaran dari yang baik dan yang buruk, atau akalnya mampu atau memadai untuk membedakan antara baik dan buruk. Nah, Imam Al-Ghazali di sini khawatir kalau umat atau manusia akan mengesampingkan keesaan atau kekuasaan Tuhan. Nah, sehingga haruslah bersandar kepada wahyu Tuhan. Haruslah bersandar pada risalah-risalah atau kitab suci yang diturunkan langsung oleh Tuhan. Sehingga manusia mempunyai kebenaran atau mempunyai pedoman atau tumpuan etis yang memadai. Semisal, kalau ada rumusan bahwa berbohong itu tidak baik secara universal, membunuh buruk secara universal, kalau dia berdasarkan atau bertumpu kepada etis, itu belum menjadi suatu kebenaran atau belum menjadi suatu hal yang etis secara mutlak. Nah, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda. Dalam situasi tertentu, berbohong bisa jadi baik dan membunuh bukanlah hal yang buruk. Hal yang etis adalah setiap hal yang bersandar kepada wahyu. Semisal berbohong untuk kepentingan yang baik dan membunuh karena perintah hukuman. Nah, ini memang suatu hal yang dilematis dan menimbulkan apa kontroversi ya dan kontroversial dan polemik gitu. Kita tahu bahwa sebelumnya di ajaran eh, konsekuensialis, di etika konsekuensialis, berbohong itu bisa jadi baik kalau untuk kepentingan yang baik, kalau untuk tujuan yang baik. Nah, tetapi kalau Imam Al-Ghazali, kepentingan yang baik ini bukan bersandar sepenuhnya pada akal. Berbohong untuk kepentingan yang baik ini harus bersandar pada wahyu. Kemudian mengenai membunuh. Membunuh sudah pasti secara akal merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Karena itu melanggar hukum moral. Karena rasio kita membayangkan, akal kita berpikir bahwa yang namanya menghilangkan nyawa dengan cara atau hal apapun tidak boleh dilakukan. Nah, tetapi misalkan, bagaimana kalau membunuh itu karena perintah hukuman? Dan bagaimana kalau perintah hukuman itu datangnya dari suatu kitab atau dari suatu wahyu? Nah, maka menurut Imam Al-Ghazali itu dapat dibenarkan sebagai suatu hal yang etis sepanjang manusia bersandar kepada wahyu. Sepanjang ini perintahnya jelas menurut menurut kepercayaan eh, etika religiusnya, menurut kepercayaan etika mistiknya. Tokoh Islam ada yang berbeda juga dengan Imam Al-Ghazali, seperti halnya Al-Farabi. Al-Farabi memiliki pandangan bahwa keyakinan religius harus dibarengi dengan aktifnya akal atau rasionalisasi manusia. Melalui akal, manusia bisa terbebas dari ketundukannya terhadap berhala-berhala. Nah, misalkan di kisah Muslim kan begitu ya. Nah, Al-Farabi agak agak berbeda atau ya bisa saya katakan ya memang agak berbeda lah ya, berbeda dalam sistem pemikirannya. Berkaitan dengan hal yang etis, Al-Farabi punya pandangan bahwa kereligiusan yang diterima atau cahaya-cahaya religius yang manusia terima di dalam dirinya itu harus tetap pula aktif kita memikirkan atau dibarengi dengan keinginan atau upaya manusia untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan-pandangan
yang sifatnya teologi tersebut. Pandangan-pandangan atau nilai-nilai ajaran moral yang sifatnya ketuhanan. Karena apa? Karena melalui akal manusia bisa salah satunya bisa terbebas dari ketundukannya terhadap berhala-berhala. Misalkan begitu ya. Ini memang agak ya kalau bisa saya katakan ini memang agak berat gitu. Karena konsekuensi dari kita belajar etika itu harus belajar semua ajaran moral ya. Dan sebetulnya ini tidak ada bukan tidak ada kaitannya dengan profesi hukum. Ini tentu ada kaitannya dengan profesi hukum. Nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai sains, saya sudah pernah katakan di kelas filsafat hukum, yang membentuk kehidupan saat ini, seperti kata Bertrand Russell, adalah dari sisi teologi dan dari sisi sains. Di tengah-tengahnya ada filsafat. Kita bergerak melalui setiap hari melalui pandangan-pandangan teologi dan juga melalui pandangan-pandangan sains. Dan itu pun sebetulnya membentuk hukum kita, itu membentuk etika di dalam profesi hukum kita. Nah, berbeda dengan Al-Ghazali, Al-Farabi mengedepankan yang Al-Ghazali mengedepankan etika religius mistik. Al-Farabi berusaha mengedepankan rasio akal manusia sebagai upaya untuk mencari kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan begitu ya. Nah, tetapi kembali lagi kalau kalau Imam Al-Ghazali khawatir kalau kita akan mengesampingkan kekuasaan Tuhan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, rasio akal manusia itu punya batas. Sehingga tidak dapat diandalkan untuk menilai secara memadai mana yang benar dan mana yang salah. Gitu ya. Jadi beliau khawatir lah. Imam Al-Ghazali khawatir kalau rasio manusia yang terbatas itu eh, bisa jadi bias, bisa jadi tidak objektif gitu. Nah, ada Ibnu Rus ya, juga berpendapat sama dengan Al-Farabi mengedepankan rasional. Nah, ini juga mirip dengan Immanuel Kant dari tokoh Barat yang menganggap bahwa kita sebagai manusia diberikan kekuatan. Apa kekuatan kita? Kekuatan kita ada di akal. Ada di akal, ada di rasio akal manusia, ada di akal budi kita. Kita harus aktif guna menemukan dan merumuskan hukum-hukum. Nah, hukum-hukum inilah yang menjadi cikal bakal nyambung dengan etika profesi hukum, dengan apa yang baik dan apa yang benar untuk mengkondak aktivitas-aktivitas para profesi hukum. Sehingga akal manusia, kekuatan kita untuk menalar, kekuatan kita untuk berpikir itu dapat diandalkan. Baik dalam tatanan alam maupun dalam tatanan kehidupan sosial. Juga mengenai etika. Nah, jadi selayang pandang lah, saya bisa katakan ini hanya selayang pandang mengenai etika dari peradaban Islam. Ini ada, tidak selalu ternyata, tidak selalu hal-hal atau tokoh-tokoh religius itu memang murni semuanya harus bersandar kepada wahyu. Tapi seperti halnya Al-Farabi dan juga Ibnu Rus, tidak sepenuhnya mengandalkan, hanya mengandalkan wahyu. Tetapi wahyu itu atau kekuatan-kekuatan yang sifatnya teologi itu harus dibarengi juga dengan aktifnya akal manusia untuk berpikir. Jadi jangan berhenti atau stop untuk berpikir hanya karena memang ajaran agama mengatakan bahwa ini benar dan ini salah. Nah, itu harus pula dipikirkan menurut pendapat Al-Farabi. Nah, ini apa kaitannya sekarang? Ini kaitannya dengan etika profesi hukum. Nah, ini akan saya ungkapkan di pertemuan yang ke-10 nanti. Apa kaitannya antara etika Barat, etika Yunani, etika Islam dengan profesi hukum? Ini tentu ada kaitannya, yang mana di dalam profesi hukum kita mengenal suatu kode etik. Nah, maka pertanyaan di ujian tengah semester yang kemarin saya tanyakan, lebih tepat mana antara deontologis, keutamaan, dan konsekuensialis?
Tentu kalau yang mengedepankan prinsip positivisme akan menjawab bahwa etika deontologis serasa lebih tepat dikarenakan para pengemban profesi hukum seperti halnya advokat, notaris itu punya kode etik masing-masing dan itu mengikat secara kewajiban. Mereka dalam menjalankan aktivitasnya harus tunduk kepada kode tersebut. Yang mana kode itu pasti menjadi hukum. Kode itu dan akhirnya menjadi hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat antara siapa? Antara pengemban profesi hukum. Di luar profesi hukum pun demikian. Misalkan dokter, perawat. Mereka kan punya kode masing-masing. Apalagi dokter ya saya rasa. Dokter dengan, kalau saya sependapat dengan guru saya, Prof. Vena, dokter itu kan bergerak atau bekerja dengan tiga ini ya, dengan tiga dengan tiga norma, norma hukum, norma etika, dan norma disiplin keilmuannya. Nah, nanti hal-hal ini juga ada kaitannya dengan norma hukum ya. Sorry, dengan etika profesi hukum. Insya Allah nanti saya jelaskan di pertemuan ke-10. Untuk pertemuan ke-9 ini saya rasa dicukupkan. Silakan kawan-kawan boleh melakukan resume secara mandiri untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Silakan jangan lupa untuk absen di akun BOC-nya masing-masing untuk melaksanakan atau mengakses presensi ya. Untuk perkuliahan ini mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.